Visi Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Apakah Bornoret RT 11 sesuai dengan SAS-nya apa belum, Bornoret BPD sudah sesuai dengan itu apa belum? Dengan dorong untuk apa? Ada kegiatan-kegiatan memang kaitannya dengan peningkatan bawah, karena selama ini kita lebih mengandalkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, sehingga keleluasaan untuk bisa merencanakan kegiatan itu menjadi sangat terbatas. Didorong agar regulasi aturan mainnya, kalau memang sudah ada ADART-nya untuk dorong dapat dilaksanakan. Artinya BUMDes seharusnya setiap tahun mengadakan
Mungkin dari saya sementara itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi petugas atau petugas dalam 2024 Bapak yang saya hormati kepala desa perangkat dan teman-teman dari staf BPD. Setelah melihat dan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh hukumnya akan merupakan satu prioritas entah itu kegiatan pemutahiran dan sebagainya harus dimasukkan perangkatan berapa puluh perak seperti itu, berapa puluh juta, berapa juta. Terus pemulihan ekonomi nasional ini juga kami sudah melihat di sini ada beberapa, kemudian prioritas pembangunan nasional ada beberapa, mitigasi bencana juga sudah, ketahanan pangan, stunting, narkoba dan jaminan kesehatan. Yang belum termasuk di sini percepatan implementasi untuk TBC. Itu bentuknya bisa sosialisasi, bisa penyuluhan, bisa mungkin ada yang pendataan dan sebagainya. Itu dianggarkan. Nah, 10 poin ini yang memang harus terpenuhi. Selebihnya nanti bisa lebih hal yang lain. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Usman dan Mas Kusmanto bahwa untuk mitigasi bencana terutama yang PLT di sini ketabih 22 KPM dengan anggaran berapa? 97.200.000 rupiah. 79.200 rupiah. Nah, gini Mas Tri, jenengan kan nyantolnya di konsideran itu nyantolnya PLK, ya, nyantolnya PLK. Nah, ketika mengacu PLK yang mana, itu kan mestinya 10 minimal, maksimal 20. Maka dari itu mending melakukan norma PLK, ini kan maksimalnya minimalnya di PLK, mending lah cara kursi konsiderannya itu nggak usah nyantol langsung. Kalau mau nyantol, ya untuk konsekuen, berarti nambahin yang menurut PDB 10%. Itu kemudian yang ingin kami klarifikasi, kami tanyakan itu untuk anggaran di kawasan pemukiman. Ini ada pemeliharaan sanitasi pemukiman 2 juta untuk apa? Mencukupi pamor yang apa? Bahkan ukuran ukuran orang apa sama honor Tempat kali tong sampah ya. terus kemudian narkoba ini
bisa diwakili oleh kawan, gitu loh. Karena ini saya mewakili teman-teman Kades juga agar kegiatan ini bisa dijadikan satu paket. Kemudian termasuk logo-logonya nanti dipasang sekalian nantinya walaupun di APBDes ini gelondongan, tapi direvisi sekalian ya. Nanti mumpung masih ada waktu agar nanti tidak melalui perubahan. Jawaban ini bagaimana awal lah, mau dilaksanakan awal lah. Jadi menjadi pasek nanti bisa menjadi satu kegiatan. Jadi coba menurut yang satu tentang kita fokus honor langsungnya sudah sekalian gitu catatan karena muncul banyak memang orangnya itu, dan untuk satu panel memang kita perlu kita luruskan gitu. Pertama yang jelas biaya kalau sendiri kan tentunya jauh lebih lipat ya, misalnya satu kegiatan di mall 120, ini ada 20 kan mungkin karena pesertanya juga sekali itu lah ya, orang sekali apa dalam satu pertemuan kan 2 kali kegiatan. Ini terima kasih berarti ini untuk oh bisa ya. Nggih, siap. Nggih. Siapa saja. Ya, oke. Kedua, jadi lebih detail lagi. Pak Gus tolong dicatatkan nanti bisa ya kita laporkan dulu lagi ke Pak Camat. Kalau oke nanti kita buatkan rancangan untuk mungkin apa ya yang sama honor. Kalau peserta kan sesuai dengan kemampuannya mungkin ya ada yang 50 atau yang banyak. Terus bagus selanjutnya. Apa namanya Pak Gusman bentar. Mungkin saya sedikit nambahi Pak Kades ini kaitannya dengan yang penyuluhan hukum mau dijadikan dalam satu waktu begitu. Itu karena tadi kan tidak mungkin pada saat karena diskusi yang kami lakukan itu kan masing-masing desa harus sekian orang pesertanya untuk masyarakat begitu Pak. Kemarin skenario-nya sih misalnya ini Rempoah dengan Kemutu Kidul, paginya Kemutu Kidul Kejaksaan, sana Polres, dan sebaliknya begitu Pak. Jadi dalam satu hari diharapkan satu hari itu bisa dua desa. Cuma pesertanya sebenarnya karena ini kan Borneo masuk peserta di Borneo, ya. Apalagi kalau ini anggaran BD, apa enggak ngeri-ngeri? Ya, sebetulnya sih memang sudah ngeri-ngeri sedap Pak. Tapi kan karena tadi kita tahun ini orang wani nganggo DD. Ternyata di negara sebelah wis dieksekusi nganggo ibu. Sehingga kadang-kadang kemarin ini bahasa ekstrim yang disampaikan oleh Pak Camat sing ini dianggarkan dulu, misalnya ini pun menjadi bahan perdebatan, harus usah dilaksanakan, nanti di perubahan anggaran dikembalikan ke kegiatan untuk di desa. Yang disampaikan Pak Camat seperti itu. Jadi tinggal nanti pada saat itu
anggar masyarakatnya sedinamet kesel ya monggo, gelem ora gelem ya memang ya kemarin yang disampaikan Pak Camat, oke kalau sing Pemda mungkin no problem Pak. Tapi yang baju sopan sama dengan sopan yang lainnya yang itu yang mungkin agak sulit untuk dilaksanakan begitu. Ya monggo. Ya monggo. Ya monggo kalau ini berarti kan nanti kita tinggal nanti Pak Sek melaporkan ke Pak Camat bagaimana yang terbaik dan ini kan juga waktunya masih cukup panjang sehingga nanti komunikasi itu akan terjalin terus sehingga apa yang harus dieksekusi pada saat yang ditentukan bisa dilaksanakan bersama-sama. Memang ini teknis ya, teknis sebenarnya dan disesuaikan dengan tadi kan APBD-nya ini. Memang kalau kita yang rutin kemarin kan sehari 2 desa lah, ini sih sama sehari 2 desa, pesertanya berarti setengah dina. Nah ini kan bisa kami menjaga sehari 2 desa, tapi pesertanya mungkin dari sedina kan itu karena nafsunya itu beda gitu. Paling ini teknis seperti itulah, tapi tetap nanti kita pikirkan dengan Pak Camat dan apabila iya kan kita juga perlu pikiran untuk teknisnya seperti itu biar ada kesamaan pengertian di masing-masing desa. Seperti itu gitu. Monggo lanjut. Terima kasih Ki masukannya dari tim. Yang pertama untuk Komisi Berat, terima kasih nanti akan segera diperbaiki. Kemudian untuk bantuan keuangan itu berarti 50% akan dicari betul. Iya. Terkait iya, maksudnya begini dikurangi. Maksudnya tidak sama dengan proposal yang lama ya. Oke, nanti ada hanya selisih 2 juta lah. Kemudian untuk Perbu 8 ya, tapi belum yang untuk umum ini 2,5% belum semua. Tadi baru yang bantuan keuangan itu sudah dikeluarkan, untuk kegiatan yang lain belum dikeluarkan. Ya, kalau kebutuhan 2% kan dengan di papan kegiatan dengan lebih sampah, sudah tentu di dalam yang ada kepentingan. Kalau anggaran untuk melakukan proyek prasasti itu dimasukkan belum di biaya kan diambilkan 2,5% dari nilai kegiatan. Nah, administrasi umum itu apa saja sih? Kan untuk perencanaan kegiatan, untuk konsumsi, untuk jasa konsultasi, kontrol TPK, apa nama kegiatan, prasasti kegiatan. Baik Mas Tri, itu apa yang pasal 18 itu jelas berbunyi bahwa setiap kegiatan konsumsi wajib karena pasal 9
miliaran. Pak Kapit juga tidak menjolimi teman-teman karena bayarannya Januari pada bayaran. Lagian ini terkait yang 2024 ini kan namanya mudah-mudahan disahkan dalam waktu bulan ini. Apa yang kemarin kita perjuangkan. Nah, kemarin kan sudah ketemu dengan Ketua DPR RI, sudah disetujui. Nah, kalau nanti mundur lagi ke Januari kan desa yang ini juga. Ini makanya sedang diupayakan bulan Desember disahkan, kemudian langsung dilaksanakan. Ini makanya ini sebenarnya PBDS juga masih abu-abu, kita mau ini gitu. Kalau nanti paling tidak per tanggal 20-an sudah ada kabar kan berarti desa juga harus merevisi lagi karena sudah ada pagu anggaran yang. Jadi prinsipnya kan begini Pak, ini tidak ada yang ideal. Artinya ideal, regulasinya anak, pagu indikatif anak, terus dari rencana itu dari tahun ke tahun kayaknya tidak pernah yang seperti ini. Sehingga kalau memang adanya dokumen yang ada kita pakai yang ini kan kalau memang mendesak sekali kan pakai perkades, nanti di pertengahan tahun ada perubahan anggaran itu kan kita mestinya ya apa main cantiknya di sana, tidak usah kita menunggu regulasinya pagu indikatifnya itu kan akan selalu ketinggalan. Anu biasa iki lah saya udah cerita dari pagu. Makanya ini sambil nunggu itu coba kalau bahas, sekarang kan sudah pembahasan, besok tinggal paripurna. Kalau paripurna, iya, misalkan paripurna, karena kemarin kan yang diminta oleh rekan-rekan kepala desa dan perangkat desa kan bukan berarti mutlak untuk jabatan kepala desanya, tapi secara keseluruhan untuk desa. Gitu. Kemarin sudah ketemu Bu Puan, oke sudah disahkan, sudah tertulis, juga ada dan apa ibaratnya suratnya karena sudah di-share. Nah, tinggal besok ketuk palunya di sidang mau tanggal berapa. Terus mengingatkan juga ini anggar 2 miliar kan kok jadi apa-apa bisa dihonori, sing penting kalau nganggo DP kan begitu, Mbak. Terus kemudian nanti setelah ini masukan dari kecamatan itu diriji semuanya, hampir semuanya yang di sini kan masih 4 juta, 2 juta, itu rinciannya bahan berapa dan ya.
Oke, terima kasih. Jadi gini, kita bisa juga sebenarnya gini ya, semuanya hadir. Bapak Kades juga bisa, ini semuanya baik, semuanya bisa hadir, bisa mengikuti penyampaian Pak Marin ini juga pendapat yang lain yang tidak konsep ataupun perencanaan ini. Sehingga tentunya informasi ini juga yang namanya itu hadir kan itu perlu kenalan sedikit-sedikit mengetahui seperti tadi disampaikan Pak Kades, ya bola untuk bisa bersama-sama karena itu tadi kan sebenarnya sudah mau sejumlah ya lagi malam mungkin tidak sesuai dengan tadi yang Pak Usman sampaikan kemarin waktu kami kebetulan kami bukan cek sih sebenarnya karena kepengen menerima informasi ternyata itu tadi kemudian yang dipanggil itu saling itu bukan lempar-lemparan ya, ada kurang komunikasi lagi dengan desa sehingga baiknya ya memang saling mengetahui lah tidak dipaksakan ke satu orang atau dua. Mereka merupakan tim pengelola di tingkat desa. Di kami juga sama lah, kita juga berusaha untuk bisa dibagi-bagi kegiatannya ataupun pertanggungjawabannya sehingga tidak hanya asal nama lah seperti itu. Kemudian tambahan yang lain monggo Pak Utri, Mas Imam belum baru nambahin, Mas Imam monggo ada yang silakan. Terima kasih yang saya hormati Pak Sekda, Pak Wahyu, yang saya hormati para kasih dan yang saya hormati Pak Kades, Pak Adil dan seluruh fasilitasi Pak Kades dan penduduk itu. Ada satu catatan Pak yang baik untuk ini. Tadi yang singgung tentang penyuluhan hukum. Mohon Pak Kades, kebetulan di sini ada ketua banyak Kades. Materinya Pak. Materi itu dikuatkan sekira-kiranya masyarakat itu terlibat karena ya masyarakat ya masyarakat gitu. Jadi jangan sampai ada ini materi masyarakat bukan dari masyarakat, tapi kan orang sudah paham itu adalah perangkat desa. Jadi monggo Pak Kades karena ini orang cukupnya wujud ya Pak. Nah gitu, jadi nanti mohon dimintakan Pak Kades kaitannya dengan materinya apa, terus nanti yang hadir di situ siapa, karena apa? Kami sebagai pendamping saling menguatkan sebuah desa juga menguatkan desa karena ada di ranahnya memfasilitasi dan memediasi. Terus selanjutnya adalah tentang ini Mas di potensi-potensi desa yang di sini. Ya tadi saya kapan dari Pak Kades bahwa kalau renangnya itu mau difungsikan kembali saya senang gitu karena memang masih kurang lebih juta. Karena saya masih ingat dulu kita saat datang di 2017 waktu itu
Ya monggo lah sing wis ana ya diopen jadi duit money nanti sambil saya bergerak dengan sesuai dengan waktu saya. Itu aja Pak Sekda yang bisa saya sampaikan. Semoga mungkin di Pak yang sisi semua. Jadi makanya saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nambah sedikit Pak Sek. Ini kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan hari Jumat Pak Kes. Kebetulan kemarin kita diskusi dengan Pak Sam, dengan Pak Kus, dengan Pak Sekda, terus muncul kegiatan untuk hari Jumat itu ada kaitannya dengan perpajakan. Perpajakan kebetulan kemarin Mas mungkin dengan Mas Ibu juga habis launching Siskudes versi Bawah 06 sehingga pada acara hari Jumat jam 1 nanti Pak Sekdes, operator Siskudes dan bendahara bisa hadir dan diharapkan bisa tepat waktu karena benar-benar ini sebetulnya materi sih bikinan orang pikir dan dipikir akhirnya awalnya hanya kegiatan yang penyebab perpajakan ya Pak Sekda, tapi terus kita juga bisa sekalian di operator Siskudes sehingga kami berharap membuat teman-teman utamanya yang berkaitan dengan perpajakan yang mungkin selama ini ngambang bingung ngertakuni anggar rata-rata PPKP rata-rata perangkat yang mungkin di bawah PPKP tapi boleh nanti maupun dikomunikasikan secara bareng-bareng pertanyaannya dilaksanakan dalam satu tempat sehingga Kecamatan Batu dalam eksekusi pungutan pajak tidak ada yang berbeda. Utamanya berbeda karena di dalam satu forum kecamatan ada, desa ada, kebetulan yang memverifikasi SPP juga kecamatan kan nanti pintunya masuk ke kecamatan sehingga kalau sudah ada kesepahaman, kalau saya salah yang mesti diingatkan, kalau teman-teman salah diingatkan ya untuk kita laksanakan sesuai dengan regulasi aturan sehingga monggo inventarisir pertanyaan-pertanyaannya mungkin besok bisa diingatkan praktekkan kaitannya dengan pelaksanaan penyelenggaraan pajak mungkin lebih banyak diskusi yang berpenjelasan dan melayani pertanyaan orang berbuka sehingga lebih banyak pertanyaan-pertanyaan secara real apa yang dipraktekkan di desa sudah sesuai dengan regulasi aturan lainnya apa tidak itu mungkin tambahannya Mas. Memang karena seperti kita menindaklanjuti hasil undangan dari pajak kalau perwakilan Pak ini ikut hadir waktu itu realisasi pajak di wilayah kita Kecamatan Batu hubungannya dengan dari APBS itu dilihat kurang sehingga Pak Camat dan Pak Polri kepada kami bisa desa-desa apakah sudah melaksanakan pemungutan pajak dengan benar. Ternyata memang setelah Pak Rusman muter lah ya mencari kata-kata, memang ada beberapa negara yang tidak tahu pajak yang dipungut apa jenisnya orang tidak tahu ya adanya seperti itu lagi ya. Kemarin di tempat desa juga seperti itu dia ada di glosannya memang menanyakan komplit lah lengkap gitu ya. Karena kami juga mungkin ada keterbatasan di dalam penjelasan kepada daerah sehingga kami ya udahlah biar nanti bisa semuanya mendapat informasi yang sama mengenai perpajakan ya kami mengundang narasumber dari pegawai pajak untuk bisa hadir di kecamatan. Tentunya harapan kami ya nanti para bendahara dan sekda yang hadir untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun bisa memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dari kami mengundang langsung dari pajak sehingga nanti dalam pelaksanaannya tahun 2024 2023 sudah selesai bisa berjalan dengan baik karena memang pajak yang dipungut kan di APBD juga sama dengan kita di pemerintahan kecamatan ini ada
jasa, kemudian pajak 23 untuk jasa, kemudian PPN untuk pengadaan kemudian ada pajak daerah yang dipungut dari setiap kegiatan kita membeli snack itu ada pajak daerahnya. Itu mungkin tidak semua bendahara dari desa mengetahui atau melaksanakan pungutan pajak-pajak tersebut, sehingga memang di setiap desa pun, setiap desa di wilayah Kecamatan Tambun juga kadang ada perbedaan yang menyolok hubungannya dengan besarnya pajak yang dipungut dari kegiatan dengan anggaran APBD seperti itu. Seperti itu, teman-teman ada yang masih nambah lagi, silakan Pak Budi, langsung Pak Iman, ya Pak Han, dan cukup ataupun dari Anu perangkat desa ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Jadi kalau sudah cukup ya sementara nanti bisa kita sambil lanjut ngobrol-ngobrol yang santai untuk kegiatan pada siang hari ini untuk paparan rencana PPDS di bisa betul bisa berjalan dengan baik. Kami mohon dengan tadi dari saran-saran dari kami tentunya apabila tadi ada yang dicantumkan di dalam PPDS Pak Segi untuk bisa mencatat dan bisa merealisasikan dan hubungannya dengan format tulisan juga untuk diperbaiki lah, karena itu juga merupakan satu kesatuan di dalam rancangan APBD sehingga tentunya para sekolah seperti kami yang mengalami hampir sama yang kalau misalnya format tulisan yang SK itu hampir sama di setiap desa seperti itu, sehingga perlu kami koreksi ya ada perbaikan dan semua kami nantinya kami bisa bersama-sama lah dengan desa untuk sesuai jadwal dalam penyusunan anggaran di tahun 2024. Tentunya seperti tadi Pak Musman sampaikan ya kalau main ideal ya dulu malah terlambat. Baik kita mencoba dulu, nanti kita sesuaikan dengan aturan ataupun surat-surat yang terbaru yang akan dikirim dari Kincos yang memang menjelang tanggal liburan seperti itu. Saya kira itu sampai kami. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sencang dan tim dari Kecamatan Katuraden. Semua catatan nanti akan kami revisi sesuai dengan pergub yang terbaru dan regulasi peraturan yang ada. Ini memang mendadak Pak tadi malam saya mengundang BPD langsung untuk bisa disampaikan kepada BPD mendadak dan ternyata bisa dilaksanakan walaupun masih banyak catatan. Mungkin itu, terima kasih kami dari pemerintah desa untuk itu. Catatan akan kami revisi nantinya hingga pada akhirnya nanti ditetapkan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.